Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita semua sekarang berada di setan nomor 4, yaitu setan kaya. Ayat mas daripada setan ini tertulis di dalam Yeremia pasal 27 ayat yang kelima, yang berbunyi, Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara-saudara, secara umum kaya itu berarti punya uang atau harta jauh lebih dari kebutuhan. Tetapi secara rohani ada 3 macam orang kaya. Yang pertama, kaya dari usaha sendiri. Yang kedua, kaya dari iblis. Dan yang ketiga, kaya dari Allah. Kaya dari usaha sendiri adalah kaya memakai kekuatan sendiri. Misalnya, seorang dokter yang karena pandai, tekun bekerja, punya kemampuan lebih, membuka praktek dan menjadi kaya, atau memiliki warisan dari orang tua, atau mempunyai modal yang besar. Kaya dari iblis adalah kaya dengan jalan dosa, menghalalkan segala cara, bahkan yang haram, bahkan menggunakan okultisme. Nah, saudaraku, kaya dari usaha sendiri dan kaya dari iblis, kekayaannya itu hanya berakhir sampai dikubur. Tetapi berbeda dengan kaya dari Tuhan. Kaya dari Allah adalah karena Allah memberkati pekerjaannya. Kaya dari Allah adalah fasilitas, bukan tujuan hidup, fasilitas yang Allah berikan kepada setiap orang beriman yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Supaya apa, saudaraku? Supaya lebih tumbuh rohaninya dan lebih lebat berbuah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, pertumbuhan rohani selama di dunia ini akan menjadi ukuran kemuliaan kita di dalam kerajaan sorga. Dan jiwa-jiwa yang kita menangkan dan kita tumbuhkan akan menjadi sahabat dan mahkota kita di dalam kerajaan sorga. Kaya dari Tuhan itu sangat berbeda dengan kaya dari usaha sendiri dan kaya dari iblis. Sebab tidak berbahaya. Dan Tuhan pasti akan memberikannya jikalau seseorang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, Yakub. Dia pernah berkata, siapa aku ini Tuhan? Aku pergi dengan sebatang tongkat, tetapi aku kembali dengan 2 pasukan besar. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan memberkati pekerjaannya. Saudaraku, adakah bahayanya menjadi orang kaya? Bagi orang dunia, tidak nampak bahayanya meskipun ada bahaya. Sebab kenapa, saudaraku? Semua orang ingin menjadi kaya. Tetapi firman Allah berkata, ada bahayanya, yaitu orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 23 dan 24 tertulis, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Jadi yang dimaksudkan dengan lubang jarum, saudaraku, sungguh-sungguh lubang jarum. Nah, jadi orang kaya itu susah masuk kerajaan sorga. Bahkan mustahil, saudaraku. Bisakah seekor unta masuk melalui lubang jarum? Tidak mungkin. Pasti mustahil. Apa sebabnya, saudaraku? Sebab yang pertama adalah karena kena racunnya, yaitu cinta uang. Pokoknya menjadi kaya, segala usaha dilakukan, dihalalkan untuk menambahkan uangnya supaya tetap atau bertambah banyak. Saudara-saudara, kalau menjadi kaya tapi tidak cinta uang, itu tidak berbahaya. Sebab itu kaya dari Tuhan. Misalnya, menjadi kaya dengan jujur, berhasil atau tidak, tetap bisa berpada dan tidak menghalalkan segala cara. Yang kedua, cenderung berbuat dosa lebih banyak. Saudara, manusia ini hidup di dalam daging. Nah, daging ini cenderung kepada dosa, sedangkan uang adalah kesempatan. Jadi semakin banyak uangnya, semakin banyak kesempatan untuk berbuat dosa. Sebab yang ketiga, saudaraku, karena uangnya sudah banyak, dia tidak butuh Tuhan lagi. Merasa sudah cukup, saudaraku. Dan yang keempat, dia bisa menghinakan orang miskin dan menjadi sombong. Saudara-saudara, bolehkah orang Kristen itu menjadi kaya? Boleh tidak, saudaraku? Jawabannya adalah boleh, asal kaya dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikannya kalau kita menuruti
memenuhi segala syarat-syaratnya. Apakah syarat-syaratnya, saudara-saudara? Yang pertama, jangan ingin menjadi kaya. Bagi orang dunia, menjadi kaya berarti bahagia, sebab bisa memenuhi segala keinginan hatinya. Orang yang ingin menjadi kaya tidak bisa kaya dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberkati pekerjaannya. Kedua, jangan cinta uang. Orang yang cinta uang mengejar uang. Uang menjadi tujuan hidupnya, dan Tuhan tidak bisa memberkati dia. Yang ketiga, mengerti apa tujuannya menjadi kaya dari Tuhan, yaitu sebagai fasilitas untuk lebih tumbuh rohaninya dan lebih berbuah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kaya jasmani harus disertai dengan kaya rohani. Misalnya saudaraku memiliki kekudusan, kasih ilahi, hidup seperti Kristus, memenangkan jiwa, karunia-karunia rohani, dan sebagainya. Syarat yang keempat, kaya dari Tuhan itu diberikan dengan cara halal, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, kaya dari Tuhan tidak mengorbankan rohani. Semakin mengasihi Tuhan, semakin suci, semakin banyak waktu untuk Tuhan, semakin rohani. Dan yang keenam, tidak berubah setia pada waktu menjadi kaya. Waktu miskin, setia naik sepeda ke gereja, tapi pada waktu Tuhan memberkati dia sebuah mobil, dia tetap setia ke gereja. Nah, inilah keenam syarat menjadi kaya dari Tuhan. Lalu saudaraku, kapankah seseorang itu dijadikan kaya oleh Tuhan? Biasanya dibutuhkan waktu untuk latihan dan pengolahan, sampai orang itu betul-betul mengerti dan tahan menanggung beban kaya. Contohnya saudaraku, Yusuf. Tuhan ingin menjadikan Yusuf ini kaya dari Tuhan. Sebab itu dia diolah, dilatih oleh Tuhan. Kita mengerti, dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Kemudian dijual kepada Potifar menjadi hambanya. Kemudian difitnah dan akhirnya masuk di dalam penjara. Tetapi setelah pada waktunya dan dia kuat menanggung beban kaya, Tuhan angkat dia menjadi penguasa nomor 2 di negeri Mesir. Lalu timbul pertanyaan saudaraku, mengapa tidak semua orang beriman itu kaya? Tentu ada sebab-sebabnya saudaraku. Sebab yang pertama adalah karena tidak mengerti atau salah mengerti bahwa Tuhan itu menjanjikan kelimpahan. Tetapi setelah dia mengerti dan tahu syarat-syaratnya, maka dia akan menjadi orang yang suci dan kaya pada waktunya. Yang kedua, sebab cinta uang. Uang menjadi berhalanya. Contohnya saudaraku, seorang istri yang sudah memiliki seorang suami yang kaya, tetapi masih ingin memiliki suami yang lebih kaya lagi, sebab cinta uang. Sebab yang ketiga adalah tidak semua orang beriman itu hidup baru, memakai tabiat lama dan tabiat baru, saudaraku. Dan yang keempat, cara kerja orang beriman tidak semuanya halal, ada yang campuran. Di luar kelihatannya halal, tetapi di dalamnya ada dosa yang tersembunyi. Dan yang kelima, belum tahan menanggung beban uang. Kita lihat contoh di gambar ini, seorang suami pada waktu masih hidup sederhana, dia setia kepada istrinya dan anak-anaknya. Tetapi itu mulai diberkati oleh Tuhan, dia berubah setia dengan wanita lain dan minuman keras. Sebab yang keenam, karena tidak dapat memakai haknya, saudaraku. Di dalam Lukas 15:31 tertulis seorang anak sulung yang sudah menerima warisan dari orang tuanya. Apa yang menjadi milik bapaknya menjadi miliknya dia. Tetapi dia tidak bisa memakai haknya itu. Bahkan untuk menyembelih seekor kambing pun dia tidak bisa memakai haknya. Karena apa saudaraku? Karena tidak percaya. Saudara-saudara, hati-hati terhadap ajaran kemakmuran. Sebab ada racunnya, yaitu menyuburkan cinta uang, yang justru harus dimatikan, seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Inilah keenam sebab kenapa orang beriman itu tidak bisa menjadi kaya. Saudara-saudaraku, sekarang manakah yang lebih dahulu? Kaya dahulu apa rohani lebih dahulu? Untuk kaya dari Tuhan, harus rohani lebih dahulu, baru kaya dan rohani. Sebab pada waktu Tuhan menjadikan dia kaya,
kita lihat pundi-pundinya lebih besar sekarang saudara, maka kekayaan itu tidak akan mempersulit dia masuk kerajaan surga, tidak menghalangi dia masuk kerajaan surga, tetapi tetap sebagai fasilitas untuk lebih tumbuh rohaninya dan berbuah lebat jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetapi kalau diberi kaya lebih dahulu, dia belum diolah, belum dilatih, dia mudah terjerat dengan percintaan uang. Sehingga semakin banyak uangnya, semakin banyak dosanya, dan semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya masuk di dalam neraka yang kekal. Saudaraku, orang yang kaya dari usaha sendiri, jikalau dia bertobat, maka dia akan diolah, dilatih, diproses oleh Tuhan, sehingga kaya itu bukan lagi menjadi tujuan hidup, tetapi sebagai fasilitas untuk tumbuh rohaninya dan berbuah lebat jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetapi orang yang kaya dari iblis, jikalau dia bertobat, maka kekayaannya biasanya akan didisiplinkan oleh Tuhan, dibersihkan dari hasil segala kejahatan. Dan orangnya pun akan diolah, dilatih, diproses oleh Tuhan, supaya kaya itu bukan lagi tujuan hidup, tetapi sebagai fasilitas untuk tumbuh dan berbuah. Saudaraku, menjadi orang kaya itu ada kelebihannya tidak? Menjadi orang suci dan kaya itu banyak kelebihannya, saudaraku. Yang pertama, mendapat kesempatan yang lebih besar, misalnya di dalam hal waktu. Dengan uangnya, dia bisa menebus waktu, saudaraku. Dengan mempunyai waktu yang lebih banyak, dia bisa mencari perkara-perkara di atas dan tumbuh. Misalnya, lebih banyak waktu untuk berdoa, bersekutu dengan saudara seiman, bersaksi, mencari jiwa. Dengan uangnya, dia bisa mempekerjakan pembantu, sehingga banyak waktu bagi dia untuk bisa beribadat, pelayanan, mendengarkan kaset-kaset rohani. Yang kedua, dia semakin cepat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus pada akhirnya. Baik kesetiaannya, saudaraku, kasihnya, imannya, kemampuannya berjalan di dalam roh, kerendahan hati dan kesetiaannya makin lama makin menyerupai seperti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku, makin lebat berbuah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dia pakai kekayaannya itu untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, menumbuhkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, semakin limpah dia diberkati oleh Tuhan, semakin banyak kebajikan yang dia perbuat, sehingga orang yang menerima kebajikan dan kebaikan Tuhan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan lewat orang tersebut. Nah, saudaraku, kesimpulan daripada semua ini, yang pertama adalah tidak semua orang Kristen itu 100% kaya dari Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ada campurannya. Ada orang yang mengaku kaya dari Tuhan, tetapi memakai cara duniawi. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semua sekarang berada di setan nomor 4, yaitu setan kaya. Ayat mas daripada setan ini tertulis di dalam Yeremia pasal 27 ayat yang kelima, yang berbunyi, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara-saudara, secara umum, kaya itu berarti punya uang atau harta jauh lebih dari kebutuhan. Tetapi secara rohani, ada 3 macam orang kaya. Yang pertama, kaya dari usaha sendiri.
Yang kedua, kaya dari iblis. Dan yang ketiga, kaya dari Allah.